Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feminisme di era modern ini memiliki banyak arti. Salah satunya adalah hak menuntut kesetaraan gender. Tapi di masa lalu, hak-hak itu memperjuangkan keterlibatan wanita di segala aspek. Maka dari itu, kami di sini dari kelompok 6 akan suarakan bagaimana feminisme ini berkembang terutama di lingkungan mahasiswa. Dan kami melangkahi melalui persepsi feminisme dalam sastra Al-Quran. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri. Saya Dafa Akbar Pramono, saya bertugas sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Emel Farji Mulia dari RP akhir 160. Perkenalkan, nama saya Anda Satria Kaputra dengan 3 NRP akhir 148 dari Departemen Kimia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Zulkarnain, NRP terakhir 176. Perkenalkan, nama saya Galeri Rizky Ramadan dengan NRP terakhir 143. Perkenalkan, saya Bonifacius Ivan Wardegosana dengan NRP terakhir 108. Mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi hari ini. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dari judul yang telah kami ambil, kami kelompok 6 memiliki alasan dan tujuan tersendiri dalam mengambil judul tersebut, yang akan dijelaskan di dalam bagian artikel kami pada bagian pendahuluan. Nah, beginilah bentuk dari bagian pendahuluan yang telah kami tulis dalam artikel. Next. Oke, next. Oke, dari pendahuluan ini kami mengambil beberapa poin penting tentang mengapa kami mengambil judul dari artikel ini. Pertama itu, poin pertama ialah diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang. Diskriminasi terhadap perempuan tetap menjadi masalah yang meluas dalam masyarakat saat ini. Perempuan sering menghadapi hambatan dan prasangka saat berpartisipasi dalam politik, mengakses pendidikan berkualitas, dan mencapai kemandirian ekonomi. Meskipun ada kemajuan di banyak bagian dunia, namun kesetaraan gender dan kesenjangan gender masih ada di dunia ini. Lanjut kepada poin kedua. Poin kedua ialah kasus kekerasan seksual dan diskriminasi berbasis gender di dunia yang masih banyak. Sayangnya, kekerasan gender dan diskriminasi berbasis gender ini terus menghantui dunia kita. Kasus-kasus kekerasan seksual yang endemik seperti di Mesir dan penindasan sistematis yang dialami perempuan di bawah rezim Taliban di Afghanistan adalah contoh nyata dari pelanggaran hak asasi manusia yang parah. Kasus-kasus ini mengingatkan kita akan perlunya tindakan untuk mengatasi dan memberantas kejahatan semacam itu, memastikan keselamatan, martabat, dan pemberdayaan semua individu tanpa memandang jenis kelamin mereka. Poin ketiga ialah meningkatnya kasus kekerasan seksual dan diskriminasi berbasis gender di Indonesia. Lebih dekat dengan kita, tak jauh-jauh dari belahan dunia lain, Indonesia juga menghadapi peningkatan kasus kekerasan seksual dan diskriminasi berbasis gender. Berdasarkan data dari Komnas HAM, jumlah kasus yang dilaporkan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Poin keempat yaitu pengaruh budaya patriarki di Indonesia. Salah satu faktor mendasar yang menyebabkan ketidaksetaraan gender dan diskriminasi ialah pengaruh budaya patriarki yang meluas. Sistem kepercayaan yang kuat ini mempertahankan pandangan bahwa laki-laki itu lebih unggul dan memperkuat stereotip berbahaya yang membatasi potensi perempuan. Lalu pada poin kelima ini ialah pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap feminisme. Untuk mengatasi isu-isu ini dengan efektif, penting untuk mengembangkan pemahaman komprehensif tentang feminisme dari berbagai sumber dan landasan. Ini termasuk mengeksplorasi interpretasi dan ajaran dari teks-teks keagamaan seperti Al-Quran dan Alkitab. Kami kelompok 6 percaya bahwa tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Bahwa tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan kepada umatnya, maka dengan menggabungkan perspektif ini, kita dapat mengembangkan wacana yang lebih inklusif dan memberdayakan tentang hak-hak perempuan. Menekankan kesesuaian feminisme dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, dari kelima poin ini, kelompok 6 mengambil judul tersebut yang berdasarkan dengan sastra Al-Quran dan Alkitab yang bertujuan untuk mencerahkan diskriminasi yang dihadapi perempuan dan untuk mencari tahu dan mengambil responsi dari mahasiswa FSAD. Oke, selanjutnya.
Selanjutnya dalam artikel ini kami menggunakan beberapa jurnal atau penelitian terdahulu sebagai referensi. Di antaranya, yang pertama, persepsi mahasiswa mengenai feminisme. Studi kasus pada mahasiswa FISPOL Universitas Samratulangi, Manado. Yang kedua, The Feminist and the Bible, Hermeneutical Alternatives. Yang ketiga, menelaah feminisme dalam Islam. Next. Dari penelitian yang dilakukan oleh Citraning Tias dan kawan-kawan pada tahun 2002, menghasilkan dukungan yang positif dari mahasiswa FISPOL Universitas Samratulangi Manado terhadap feminisme. Karena kebanyakan mahasiswa berpendapat feminisme tidak hanya selalu menguntungkan perempuan saja. Yang kedua, dari penelitian yang dilakukan oleh Caroline Osik pada tahun 1997, menurutnya interpretasi feminisme di Alkitab sudah tidak relevan. Yang ketiga, dari penelitian yang dilakukan oleh Suryorini pada tahun 2012, hasil dari jurnal ini memberikan kita gambaran feminisme dalam Islam agar mengetahuinya secara jelas dalam perspektif agama. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan ada 3, yaitu metode kualitatif, kemudian menggunakan data primer dan sekunder, dan juga menggunakan pendekatan analisis. Next. Untuk metode kualitatif, pada penelitian ini kami memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan jika menggunakan metode penelitian kualitatif itu dapat fenomena yang kita teliti secara lebih dalam lagi. Oke. Data primer, kemudian data yang kita gunakan pada penelitian adalah data primer dan juga data sekunder. Data primer itu kita peroleh dari wawancara yang kita lakukan terhadap mahasiswa ataupun mahasiswi yang ada di FSAD. Kemudian untuk data sekundernya kami dapatkan dari jurnal-jurnal dan juga kitab suci Al-Quran dan juga Alkitab. Next. Pendekatan analisis. Untuk menganalisa hasil dari penelitian terkait dengan feminisme ini digunakan yang namanya teori feminisme dan hermeneutika sebagai pendekatan analisisnya. Yang dimana teori feminisme ini digunakan untuk memahami bagaimana isu yang terkait dengan gender, seksualitas, ataupun kesetaraan yang dihadapi di dalam dua kitab suci, yaitu Al-Quran dan juga Alkitab. Sedangkan teori hermeneutika ini digunakan untuk memahami dan menganalisis interpretasi dan makna dari teks-teks tersebut. Next. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakteristik responden. Wawancara dilakukan dengan 7 narasumber yang merupakan mahasiswa FSAD ITS Angkatan 2022. Mereka terdiri atas 4 perempuan dan 3 laki-laki. Terdiri dari 2 orang dari Departemen Kimia, 1 orang dari Departemen Biologi, Aktuaria, Matematika, Fisika, dan Statistika. Next. Pertanyaan pertama yaitu apa itu feminisme? Dari 7 narasumber, 6 narasumber memahami feminisme merupakan gerakan perempuan yang menuntut kesetaraan gender yang diinginkan. Dari sini jelas 85,71% konsep feminisme di era modern ini adalah memperjuangkan kesetaraan gender. Next. Yang kedua yaitu feminisme di lingkungan ITS. Jawaban dari 7 narasumber sangatlah variatif. Ada yang merasakan feminisme di sekitarnya, ada juga yang belum merasakan apakah feminisme ada di sekitarnya. Di lingkungan ITS, salah satu narasumber mengungkapkan contoh bagaimana feminisme sudah ada di sekitar kita. Contoh yang diberikan pada pemilihan ketua pelaksanaan beberapa event seperti Gerigi tahun 2022 dan ITS Expo tahun 2023. Yang ditunjuk merupakan ketua perempuan yang memiliki dedikasi tinggi. Namun, satu narasumber dapat menyanggah argumen tersebut karena dalam pandangan dia, pemilihan ketua himpunan ataupun beberapa event masih menggunakan sudut pandang gender di dalamnya dan mementingkan ketua laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Next. Yang ketiga, pandangan feminisme dari sudut pandang Al-Quran dan Alkitab.
Pada saat wawancara, kami memberikan beberapa pertanyaan mengenai feminisme. Salah satunya adalah Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 dan pada sastra Alkitab yang dijelaskan pada Markus 10:32. Mereka 100% setuju dengan surat-surat yang ada di Al-Quran dan juga Alkitab, serta hadis yang diberikan terkait pandangan tentang feminisme. Salah satu narasumber berkata secara langsung pada hadis yang diberikan yang berbunyi, wanita adalah saudara laki-laki mereka. Mereka memiliki hak yang sama dan kewajiban yang sama pula. Hadis riwayat Abu Dawud. Saya sangat setuju karena perempuan tidak hanya haknya yang sama dengan laki-laki, namun kewajiban perempuan juga sama. Karena itu tidak ada perbedaan antara kedua gender tersebut. Next. Dan isu-isu feminisme yang memperjuangkan hak LGBT. Kan ini memperjuangkan isu-isu seperti kesetaraan gender, hak LGBT, dan hak asasi manusia. Kami menanyakan kepada narasumber pandangan mereka terhadap riset yang kami berikan. Dan 7 dari 7 narasumber tidak setuju terhadap gerakan yang ada karena menurut mereka feminisme adalah datang dari diskriminasi kepada perempuan dan sudah seharusnya feminisme tidak menjurus ke isu-isu yang lain karena LGBT sudah sangat berbeda dengan kesetaraan gender. Next. Dan yang terakhir pembahasan. Dapat dikenali, feminisme adalah gerakan dari perempuan karena diawali diskriminasi yang diberikan, sehingga menuntut adanya kesetaraan gender baik perempuan maupun laki-laki sudah seharusnya saling menjaga dan juga mengasihi dan menolong. Pada era modern ini, walaupun feminisme seringkali telah berubah jalur tentang apa yang disuarakan, namun gerakan ini tetap akan ada karena masih banyak diskriminasi terhadap perempuan, walaupun dalam 2 kitab suci yang telah dijelaskan tadi, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban serta kedua gender memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap permasalahan akan ada sebuah kesimpulan. Kesimpulan adalah benang merah yang kita tarik dari permasalahan ini. Kesimpulan yang kita ambil dari sini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah feminisme adalah gerakan untuk menuntut kesetaraan gender yang berawal dari diskriminasi terhadap perempuan. Yang mana dalam sejarahnya ada pada akhir abad 18 yang salah satu tokohnya adalah Mary Wollstonecraft. Dan yang kedua adalah pandangan feminisme dalam kitab-kitab suci hampir keseluruhan sama. Karena hak dan kewajiban laki-laki maupun perempuan selebih dan sekurang-kurangnya adalah sama juga. Dari setiap kitab-kitab suci yang ada, bukan hanya dari Al-Quran dan juga Alkitab, itu membahas tentang kesetaraan gender. Ya, salah satu contohnya adalah di surat An-Nur dan juga di Alkitab. Dan kesimpulan yang terakhir adalah, pada zaman sekarang, feminisme telah merubah beberapa pandangan dan menuntut hak dan kebebasan lebih terhadap ekspresi seksual mereka, seperti contohnya mendukung LGBT. Tetapi itu merupakan hal yang berbeda karena melenceng dari latar belakang terbentuknya feminisme yang mana latar belakang awalnya adalah untuk kesetaraan gender yang berawal dari diskriminasi, hanya dari diskriminasi. Sebagai contoh, banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari paham feminisme yang salah. Salah satu contohnya adalah bahwa wanita tidak perlu menikah karena merasa bahwa wanita itu juga memiliki hak yang sama dengan pria. Selebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dari kami. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, itulah dari presentasi kelompok 6, kelas 24. Selebih dan kurangnya kami minta maaf. Kami aturkan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.